Saya mau ke Mas Ganjar dulu. Mas Ganjar, saya perhatikan Mas Ganjar di periode kedua ini lebih kalem ya. Kalau dulu kan periode pertama suka marah-marah ya. Sekarang kayaknya lebih tenang. Itu kenapa? Sudah lebih bijak sekarang atau gimana? Karena sekarang nggak diliput. Nggak lah Mbak, kita ada pengalaman. Ketika saya marah pertama, ngamuk di jembatan Timbang, terus kemudian di penerimaan pajak waktu itu ya, Samsat, penerimaan CPNS, saya diingetin orang gitu. Ojo nesu mas katanya, gubernur ngamuan gitu. Kita juga ikut slow gitu ya. Jadi teman-teman banyak gubernur yang lain, para pengamat, Romo Kiai gitu ya, mengingatkan saya gitu. Onje, saya bilang begitu. Terus kemudian ya slow. Slow? Iya. Itu dipengaruhi karena masa kecil juga seperti tadi? Seberapa sih Mas pengalaman hidup waktu masa kecil itu mempengaruhi gubernur sekarang? Apa ya, mendorong ada fighting spirit. Wes. Ish, pokoknya agak sulit dikit deh. Tapi setidaknya masa kecil, bapak saya polisi rendahan, ibu saya ibu rumah tangga. Setiap bulan bapak saya gajian dikasih ke ibu, saya nganter ibu ke warung, namanya Mbak Yarni. Warungnya masih itu? Masih ada? Masih ada, Mbak Yarni itu bukunya tebel banget, sampulnya batik, isinya utang ibu saya. Terus kemudian pada saat kita bayar utang, pada saat itu utang baru untuk berikutnya. Makanya bukunya tebel banget? Bukunya tebel dan kalau kita ingin makan sedikit bergizi ya pada tanggal muda itu, telurnya dibagi 4, direbus dan dipotong pakai benang. Oh, dibagi 4 karena Mas Ganjar 2 bersaudara? Sebenarnya 6. 6? Iya, dibagi 4 terus kemudian yang satu dibagi 4 lagi. Gitu. Jadi telurnya 2, gitu ya? dibagi 8, anaknya 6. Kemudian yang 2 ya buat bapak ibu, kan pas tuh. Kita ada foto waktu Mas Ganjar kecil, kita mau liatin, kita mau tanya nih kira-kira adik-adik bisa nebak nggak Mas Ganjar ini yang mana? Kalau dari postur dan wajahnya ya. Nah, oh iya. Coba ini kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Dari mukanya ada yang bisa nebak nggak? Yang mana? Nomor 2 dari kanan apa dari kiri? Coba. Survei membuktikan, kita lihat yang manakah Mas Ganjar Pranowo, kita lihat yang mana nih. Nanti akan dilingkarin nih. Nah, betul ya? Kok mukamu udah jahil sejak kecil sih Mas? Kenapa? Mukanya udah jahil banget itu. Enak aja. Iya kan, lihat tuh. Bukan, itu bukan muka jahil. Coba lihat berempat itu, yang senyumnya paling banyak kan saya. Apa yang paling diingat masa lalu? Kenakalan apa Mas? Coba tolong jujur. Enak aja. Karena informan saya mengatakan Ganjar Pranowo dari kecil itu dulu apa istilahnya beling. Beling apa beling? Enggak sih sebenarnya, pernah lari-lari sama anak-anak begitu, mandi di kali, terus kemudian sore bapak saya cukup disiplin begitu jadi disetrap. Dihukum? Dihukum. Dihukumnya apa? Dihukumnya dimarahi, suruh bersihin kamar mandi, suruh ngepel, suruh beraso, suruh semir sepatu, pokoknya yang dihukum-hukum begitulah. Gitu. Selebihnya saya orang baik, anak baik, dengan orang tua nurut, wajahnya baik kan? Menurut begitu-gitulah. Baik ya, baik kok kuliahnya 8 tahun. Coba tolong. Ada kecintaan dosen ke saya. Nih, perhatikan politisi menjawab ngeles ya kayak gini. Ada pendalaman ilmu yang waktu itu memang, masa sih saya nilainya cuma B, gak enak gitu. Kita ulang dan B terus gitu. Jadi kita ada foto-foto waktu Mas Ganjar mahasiswa, coba kita tunjukkan supaya teman-teman bisa terinspirasi untuk tidak mengikuti kalau yang ini. Iya. Nah, wis. Yang mana saya? Itu kan, yang jangkung, gondrong. Anda kan Fakultas Hukum UGM ya Mas Ganjar? Iya. Sempat, saya dengar ada kisah sempat tidak bisa melanjutkan sampai harus sujud ke ibu supaya bisa kuliah lagi, seperti apa ceritanya? Jadi di tengah kami kuliah ini biasa, kendala klasik, randu duit. Keluarga kami tidak terlalu kaya,
pasti miskin, ya pasti. Terus kemudian beberapa kali terhambat karena nggak bisa membayar SPP. Saya ingat betul waktu itu 4 semester. 4 semester. Oh makanya 8 tahun karena itu ya Mas, maafkan ya Mas. Nggak apa-apa lah Mbak. Udah seuzon. Udah terbiasa Mbak. Tapi enggak, waktu itu mendorong orang bagaimana tetap survive. Maka saya pernah mengajar di SMA 8 Jogja, di SMA Sewon Bantul waktu itu, dan saya masih ingat dibayar sebulan 35.000. Itu kita tabung, terus kemudian kita kumpulkan untuk membayar SPP. Tapi karena itu tidak bisa terbayar langsung begitu Mbak ya, kita mesti nabung kira-kira 3 bulan, karena SPP saya 90.000 waktu itu. 90.000, terus kita mesti nabung 3 bulan agar bisa bayar. Maka saya ini langganan ke rektor di UGM itu minta izin penundaan pembayaran SPP. Dan itu yang kemudian ibu saya tidak tahu, terus tiba-tiba saya cerita, ibu saya nangis-nangis begitu ya, saya minta maaf, terus kemudian kami dibantu oleh kakak saya yang paling besar, dia bekerja, bantu saya, kakak saya kedua lulus, bantu saya adik saya begitu, dan kemudian kami saling merescue. Alhamdulillah akhirnya 3 jadi sarjana, 2 S2, yang 1 doktor. Alhamdulillah.